Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah masuk ke tema 2 tentang hemat energi. Nah, di tema 2 ini pada pembelajaran 1 kita akan belajar tentang beberapa hal terkait hemat energi. Pertama, untuk mengawali belajar tentang hemat energi, kita diajak untuk belajar di buku ya. Jangan lupa anak-anak yang kemarin sudah beli buku tema 2 bisa dibuka halaman 3. Kalau di layar HP tidak jelas, anak-anak bisa sambil mendengarkan sambil membuka buku PR-nya halaman 3. Silahkan dibuka. Nah, di halaman 3 itu ada gambar itu ya. Ada gambar apa itu? Ada gambar apa? Ada gambar ya, yang pasti adalah gambar sinar matahari yang menyinari bumi. Nah, sinar matahari tersebut ada gambar apa lagi? Anak yang sedang menjemur baju. Ada juga anak yang sedang senam. Ada pohon yang rimbun. Nah, dari informasi-informasi tersebut bisa kita rangkai, bisa kita kumpulkan menjadi sebuah paragraf. Bisa anak-anak lihat di paragraf 4 di ini ya, yang dicetak miring. Cahaya matahari menerangi bumi. Sinar matahari membantu mengeringkan baju yang dijemur. Panas matahari dapat menghangatkan tubuh. Sinar ultraviolet dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Matahari memiliki banyak manfaat bagi semua makhluk hidup. Nah, untuk mengawali belajar tentang sumber energi, kita akan belajar tentang salah satu sumber energi yaitu sinar matahari atau cahaya matahari. Kita lanjutkan ya, kita buka selanjutnya ke halaman 4. Ada gambar lagi, menjemur. Kita seringnya menggunakan sinar matahari untuk menjemur pakaian kan, untuk mengeringkan pakaian. Kita lihat di paragraf paling bawah. Nah, ternyata sinar matahari itu tidak hanya digunakan untuk mengeringkan pakaian saja. Ada banyak ya bahkan fungsinya. Ternyata lampu lalu lintas itu dapat menyala karena memperoleh energi dari matahari. Nah, energi cahaya matahari diubah terlebih dahulu menjadi energi listrik dengan bantuan alat namanya panel surya. Sambil kita lihat di halaman 5 ya, menjadi lewat panel surya alatnya. Panel surya dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Selanjutnya, energi listrik diubah menjadi energi cahaya sehingga lampunya dapat menyala. Jadi di sini ada perubahan energi listrik ya, ada perubahan energi cahaya menjadi listrik gitu. Ini kemudian menjadi cahaya lagi. Ini ya contoh ya. Kalau anak-anak bisa pernah melihat lampu-lampu penerangan di jalan atau lampu itu ya, lampu lalu lintas, atasnya kan ada bentuknya seperti ini biasanya. Nah, inilah yang disebut dengan panel surya. Ini lampu lalu lintas yang memanfaatkan energi matahari. Jadi listriknya itu tidak dari listrik kita dari PLN bukan, tapi dari sinar matahari yang diubah lewat panel surya ini. Nah, pada rangkaian lampu lalu lintas ini biasanya terdapat baterai. Ini baterainya yang kotak ini namanya baterai. Jadi panel surya menerima panas matahari kemudian diubah menjadi listrik disimpan di sini di baterai. Nah, pada baterai energi listrik diubah menjadi energi kimia. Pada baterai apapun itu menjadi energi kimia. Nah, energi kimia tersebut diubah lagi menjadi energi listrik ketika baterainya digunakan, bisa nyimpan. Kalau listrik langsung digunakan kan tidak bisa menyimpan. Nah, ketika listriknya tadi disimpan dalam bentuk energi kimia, diubah dulu dalam bentuk energi kimia, baru ketika digunakan, ketika menyala itu diubah lagi menjadi listrik. Itu ya. Ternyata banyak sekali manfaatnya. Kita hari ini belajar 2 itu dulu. Nah, ngomong-ngomong tentang sumber energi, cahaya matahari atau sinar matahari itu kan termasuk sumber daya alam. Kita juga masuk ke sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu salah satunya tadi contohnya adalah sinar matahari. Sumber daya alam
dibagi menjadi beberapa berdasarkan sifatnya. Itu halaman 5 yang nomor 1. Itu ada sumber daya alam terbarukan dan sumber daya alam tidak terbarukan. Kemudian berdasarkan jenis, untuk contohnya anak-anak bisa membaca sendiri ya, bukunya udah punya. Kemudian berdasarkan jenisnya, sumber daya alam ada sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Contohnya bisa kalian cari sendiri, kalau hayati itu dari hewan, kalau non-hayati itu dari benda-benda mati. Tadi tumbuhan juga hidup ya, berarti termasuk tadi di hayati. Hayati itu contohnya makhluk hidup, bisa hewan, tumbuhan. Kalau non-hayati dari benda-benda mati. Nah, terakhir, contoh pemanfaatan sumber daya alam ada banyak sekali ya. Jagung dan padi untuk makanan pokok, sapi diambil dagingnya, minyak bumi diolah menjadi bahan kendaraan bermotor atau BBM, emas untuk perhiasan dan sebagainya, bisa anak-anak baca sendiri. Nah, untuk tugasnya, ayo dengarkan dengan baik-baik ya. Tugasnya anak-anak bisa mengerjakan halaman 7 bagian A dan B ya. Sekali lagi buku ulangi, tugasnya anak-anak silahkan mengerjakan buku PR halaman 7 bagian A dan B. Kalau sudah, fotokan ke Bu Guru. Terima kasih, selamat belajar. Kalau ada kesulitan, jangan sungkan untuk menghubungi Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.